Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan sebenar-benarnya dan mewujudkan rasa syukur tersebut dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Karena alhamdulillah begitu banyak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Pagi ini kita kembali diberi kesempatan duduk bermajelis di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia. Maka semoga kita pun nanti akan dibangkitkan oleh Allah dan dimasukkan ke tempat yang mulia. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentunya tidak asing lagi bahwa kita sedang berada di hari-hari yang istimewa. Kita berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari di mana Allah melipat gandakan segala amal soleh yang kita kerjakan. Maka mari berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan segala amal soleh yang bisa kita kerjakan di hari yang mulia ini. Dan secara khusus pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca ayat-ayat yang terkait dengan Idul Adha, yang terkait dengan penyembelihan hewan kurban, yaitu ayat-ayat yang tercantum dalam surat Al-Hajj. Okay. Insyaallah akan kita baca surat Al-Hajj mulai ayat ke-27 sampai ayat-ayat berikutnya. Jadi sekali lagi, kita tidak akan fokus ke satu ayat saja seperti yang biasa kita lakukan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Kita akan membaca beberapa ayat. Jadi setiap ayat mungkin kita baca secara ringkas tafsirnya. Kita pilih ayat-ayat yang terkait dengan penyembelihan kurban, dengan ibadah yaitu Idul Adha, dengan hari raya Idul Adha. Maka pembahasan-pembahasan seputar kurban yang akan kita bahas pada pagi hari ini sebatas poin-poin yang tercantum dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Artinya tidak semua pembahasan tentang kurban kita baca pada kesempatan pagi ini. Kita hanya fokus mengupas poin-poin yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Nah, surat Al-Hajj ayat 27. Seperti biasa kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Ya, alhamdulillah. Itu beberapa ayat yang akan kita baca. Ada ayat-ayat yang lain yang akan kita baca insyaallah. Cukup nanti saya bacakan saja insyaallah ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita membahas tentang berkurban, maka pembahasannya akan sangat berkaitan erat dengan pembahasan haji. Karena memang ibadah berkurban itu dilaksanakan pada musim haji, musim ibadah haji. Oleh karena itu, kita melihat di ayat 27 ini, pertama-tama Allah membicarakan tentang haji. Allah berfirman, wa'adzim finnas, dan berserulah di tengah-tengah manusia. Serulah manusia, ajaklah manusia. Maksudnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayat sebelumnya, ayat 26 tidak kita baca. Allah di situ menerangkan bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Ibrahim alaihissalam, dibantu dengan putranya Ismail alaihissalam. Lah setelah selesai dua nabi yang mulia tersebut membangun Ka'bah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru seluruh umat manusia melaksanakan ibadah haji. Serulah, ajaklah, panggillah manusia itu untuk melaksanakan haji di Baitullah, yaitu di Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Ya'tuka rijala, niscaya mereka akan mendatangimu. Maksudnya mereka akan datang untuk melaksanakan ibadah haji. Redaksi ayatnya mendatangimu. Padahal yang didatangi bukan Nabi Ibrahim. Yang didatangi adalah Ka'bah. Kata para ahli tafsir, ini adalah pemuliaan, kehormatan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji datang ke Baitullahil Haram, itu seakan-akan
datangnya kepada Nabi Ibrahim. Karena mereka itu pertama kali melaksanakan ibadah haji atas seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka datang rijalan dalam keadaan berjalan kaki. Insya Allah tentunya pada waktu itu. Dan sampai saat ini, kaum muslimin yang memang dekat dengan Al-Makkah Al-Mukarramah, maka tidak sedikit yang berangkat haji dengan berjalan kaki. Rijalan wa ala kulli dhamir, atau menaiki unta yang kurus. Dhamir artinya unta yang kurus. Allah sebutkan demikian untuk menggambarkan bahwa unta ini telah melakukan perjalanan dari daerah yang sangat jauh. Saking jauhnya dia berasal, ketika dia sampai ke Mekah itu sudah dalam keadaan kurus. Menaiki kendaraan berupa unta kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Unta-unta itu datang dari pelosok-pelosok negeri. Ini juga penghormatan yang Allah berikan kepada unta atau kendaraan yang dinaiki untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tin, yang sudah belajar bahasa Arab bisa melihat. Ya'tin, itu kata kerjanya disandarkan kepada unta. Jadi Allah tidak mengatakan jamaah haji datang dari penjuru negeri, tidak. Redaksi ayatnya berbunyi, unta-unta itu datang dari penjuru negeri. Padahal unta itu datang dinaiki oleh jamaah haji. Tapi kenapa yang disebutkan dalam redaksi ayat itu adalah untanya, bukan jamaah hajinya? Menunjukkan bahwa kendaraan yang dipakai untuk melaksanakan ibadah haji itu kendaraan yang diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan jamaah haji menuju Baitullahil Haram. Lah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam buku-buku tafsir sebuah riwayat. Menurut sebagian ulama ini riwayatnya dhaif. Menurut yang lain kuat, tidak dhaif. Riwayat itu berkaitan dengan sejarah dan kisah bagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam mengumumkan dan mengajak manusia untuk melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya. Karena yang Allah perintahkan dalam ayat ini, ajaklah seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim tinggal di Mekah tapi disuruh memanggil seluruh umat manusia. Diperintahkan oleh Allah memanggil seluruh umat manusia. Bagaimana caranya? Pada zaman itu, tidak seperti zaman sekarang, internet di mana-mana. Maka disebutkan sebuah riwayat. Riwayat ini disebutkan dalam hampir semua buku tafsir. Tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, dan yang lain-lainnya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, adzin fin nasi bil hajj, panggillah manusia seluruhnya untuk mengerjakan ibadah haji. Maka Ibrahim menjawab, ya Rabb, ya Allah, wa ma yablughu sauti, bagaimana mungkin suaraku bisa mencapai semua umat manusia? Maksudnya saya manusia biasa, saya manggil dari Mekah, bagaimana mungkin suaraku bisa sampai ke seluruh penjuru dunia? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, adzin wa alayyal iblagh. Laksanakan saja perintahku. Maksudnya panggil saja. Silahkan kamu memanggil dengan sekuat-kuatmu. Wa alayyal iblagh. Aku yang akan menjamin bahwa suaramu sampai ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Maka betul Nabi Ibrahim mentaati perintah Allah. Fasa'ada Ibrahim Khalilullah Jabala Abi Qubais. Maka Ibrahim alaihissalam naik ke sebuah bukit. Namanya Bukit Abu Qubais dalam riwayat ini. Riwayat lain mengatakan beliau hanya menaiki sebuah batu saja. Riwayat yang lain mengatakan beliau hanya menaiki maqam Ibrahim yang ada sampai sekarang. Maqam Ibrahim yang digunakan oleh beliau
sebagai pijakan ketika membangun Ka'bah, sekaligus dipakai sebagai pijakan ketika memanggil seluruh manusia guna melaksanakan ibadah haji. Riwayatnya berbeda-beda. Intinya beliau memanggil. Maka beliau berteriak dengan sekuat-kuatnya, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, innallaha qad amarakum bihajji hadzal bait." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah. Liyusibakum bihil jannah, agar kalian dimasukkan ke dalam surga, wa yujirakum min adzabin nar, dan dijauhkan dari api neraka. Fahujju, maka laksanakanlah ibadah haji wahai seluruh umat manusia. Itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi setelah itu? Disebutkan dalam riwayat bahwa setelah Nabi Ibrahim memanggil demikian, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan agar suara itu didengar oleh seluruh umat manusia. Masya Allah. Di situ Allah menolong dan memuliakan Nabi Ibrahim. Panggilan beliau dari kota Mekah tanpa alat, tanpa media, tanpa pengeras suara, Allah berkehendak, Allah menakdirkan agar sampai ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Demikian disebutkan dalam riwayat ini. Kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya, karena kita tidak sedang membahas ibadah haji. Ayat 28 Allah menerangkan untuk apa ibadah haji itu disyariatkan. Allah mengatakan, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manafi', manfaat-manfaat untuk mereka sendiri. Ibadah haji itu diperintahkan oleh Allah. Mereka datang dari seluruh penjuru negeri, berkumpul di satu tempat di kota Mekah Al-Mukarramah. Tujuannya yang pertama, agar mereka menyaksikan manafi', menyaksikan manfaat-manfaat untuk diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan manafi'? Menurut sebagian ahli tafsir, manafi' di sini maksudnya adalah manasik. Maksudnya adalah manasik haji. Mereka diperintahkan berkumpul di kota Mekah untuk menyaksikan bagaimana manasik-manasik haji yang dilaksanakan di kota suci Mekah dan daerah-daerah sekitarnya dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, itu penafsiran yang pertama. Yang kedua, menurut ahli tafsir yang lain, manafi' di sini adalah maghfirah, yaitu ampunan Allah. Jadi Allah memerintahkan manusia dari penjuru negeri datang ke Mekah itu melaksanakan ibadah haji, tujuannya agar Allah mengampuni dosa mereka sekaligus. Semuanya berkumpul di satu tempat, semuanya berdoa dan mohon ampun kepada Allah. Langsung seketika itu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Kemudian pendapat yang ketiga, yang terakhir, yang dimaksud dengan manafi' di sini adalah tijarah, yaitu perdagangan, jual beli. Maksudnya Allah memanggil seluruh manusia datang ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji, di antara tujuannya agar ketika mereka berada di sana bisa sekalian mencari penghasilan, berjual beli ketika berada di kota Mekah. Dan itu terjadi sampai sekarang, sampai sekarang dan sampai hari akhirat, bahwa jamaah-jamaah haji yang datang ke sana maupun penduduk-penduduk lokal di sana memanfaatkan momentum pelaksanaan ibadah haji itu sebagai waktu untuk mencari nafkah, mencari ma'isyah, penghasilan. Dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selama dilakukan di selain tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual belinya di luar masjid misalnya. Nah, menurut Imam Qurtubi rahimahullahu taala, ketiga makna tersebut semuanya sahih. Jadi manfaat melaksanakan ibadah haji itu, kata Imam Qurtubi, adalah semua yang disebutkan oleh ahli tafsir tadi. Ketika kaum muslimin berkumpul di sana, manfaatnya adalah mereka menyaksikan manasik, menyaksikan syiar agama Allah. Bagaimana agama Allah itu sangat mulia,
dikerjakan oleh kaum muslimin dalam jumlah yang sangat-sangat banyak dalam satu waktu. Tidak ada ibadah dalam agama lain yang dilaksanakan dengan cara seperti itu. Tidak ada. Agama lain beribadah di tempat-tempat ibadahnya masing-masing. Mereka tidak ada ibadah dalam agama-agama selain Islam, di mana semua penganut agama itu berkumpul di satu tempat melaksanakan ibadah yang sama. Tidak ada. Dan ini syiar dalam agama Islam. Semua berkumpul di kota Mekah melaksanakan manasik haji tanpa dibedakan yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat jelata, semuanya tidak ada yang membedakan kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan syiar. Yang kedua, agar mereka diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, sekalian barang siapa yang ingin mencari ma'isyah ketika melaksanakan ibadah haji, maka itu pun diperbolehkan. Tentunya selain di waktu atau tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk sekarang dalam pembahasan tentang Idul Adha. Allah berfirman setelah itu, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat? Hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir berselisih pendapat. Sebagian mengatakan ayyam ma'lumat, hari-hari yang diketahui di situ maksudnya adalah hari-hari tasyrik. Jadi Allah memerintahkan jamaah haji dan kaum muslimin seluruhnya untuk banyak-banyak berzikir selama hari tasyrik dan termasuk hari Idul Adha. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 itu hari-hari di mana kaum muslimin mengagungkan nama Allah. Bagaimana cara mengagungkan nama Allah? Tidak lain dan tidak bukan dengan membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ayyam ma'lumat, hari-hari yang ditentukan dalam ayat ini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 ketika melaksanakan salat Idul Adha. Pada hari-hari itu kita diperintahkan untuk banyak mengagungkan nama Allah, banyak menyebut nama Allah dengan membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Dan menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, pendapat kedua ini yang benar para jamaah. Jadi salah satu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah haji, agar jamaah haji itu banyak bertakbir, banyak memuji Allah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan perintah itu juga berlaku bagi kita semuanya yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Bahwa kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca takbir pada hari-hari ini para jamaah. Itu salah satu amalan sunnah. Naam. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk dijadikan waktu mengerjakan amal soleh, melainkan hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu beliau berpesan, fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah pada hari-hari itu minat takbir, membaca takbir, wat tahlil, membaca tahlil, la ilaha illallah, wat tahmid, dan membaca alhamdulillah, memuji Allah. Itu perintah Rasulullah SAW. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah
yang telah dimuliakan, dipilih oleh Allah untuk mendapat hidayah Islam, hidayah iman, ditambah lagi alhamdulillah diberi hidayah untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal manhaj yang benar. Kita tidak pantas begitu, tidak patut kalau kita tidak menghidupkan syiar Allah ini. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sepi-sepi saja misalnya, tidak ada yang takbir sama sekali. Dan fenomenanya begitu nih para jamaah. 10 hari pertama tahu kita materinya sudah tahu, teorinya tahu. Ini hari-hari kita diperintahkan banyak berzikir, banyak bertakbir. Tapi prakteknya ini yang masih dipertanyakan. Diamalkan atau tidak materi yang kita sudah ketahui ini. Maka di sini saya menasihati diri pribadi dan jamaah sekalian. Ini hari-hari di mana kita diperintahkan banyak berzikir kepada Allah. Dan zikir yang kita baca hari ini pahalanya tidak sama dengan zikir yang kita baca pada hari-hari yang lain. Jangan dilewatkan begitu saja kesempatan ini. Kita kalau tahu ada diskon saja, Masya Allah. Diskonnya cuma tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita rela berjuang begitu, Masya Allah. Ini diskonnya dari Allah. Takbir yang kita baca hari-hari ini pahalanya tidak sama. Jadi jangan sampai ada yang mengira atau beralasan, kenapa malas takbir hari-hari ini? Lah takbir kan bisa kapan saja Ustadz. Saya mau takbir sekarang, takbir besok, kapanpun, bulan apapun, kan sama saja. Jawabannya tidak. Takbir yang kita baca sekarang ini tidak sama nilainya di sisi Allah daripada takbir di hari-hari yang lain. Maka jangan disia-siakan. Sibukkan lisan kita dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu, kita sibukkan terus dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar lisan kita tidak sibuk dengan maksiat, sibukkan dengan bertakbir kepada Allah. 10 hari Dzulhijjah di tahun yang akan datang, belum tentu kita ketemu, kan begitu? Tidak ada yang menjamin kita masih ketemu 10 Dzulhijjah tahun yang akan datang. Makanya jangan menyia-nyiakan. Bisa jadi ini 10 Dzulhijjah terakhir kita, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keseharian kita, setelah sholat, zikir, ketika di rumah, takbir, di jalan, takbir. Nah, takbir di mana-mana mensyiarkan takbir. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, beliau itu kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, setiap pagi dengan sengaja keluar rumah menuju pasar. Untuk apa? Bukan belanja, bukan yang lain-lain. Untuk bertakbir. Supaya orang-orang yang mendengar takbir beliau berdua ikut mengumandangkan takbir. Masya Allah. Sengaja keluar rumah selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bukan untuk yang lain-lain. Untuk mengajak kaum muslimin mensyiarkan takbir. Nah, maka kita harus mencontoh para salafuna as-salih. Nah. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Kenapa kita harus berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dikarenakan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, maksudnya kepada kita, berupa bahimatul an'am, berupa binatang ternak. Binatang ternak itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu adalah karunia yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu banyak menceritakan manfaat hewan-hewan. Ada tentang lebah, ada tentang binatang ternak. Banyak yang diceritakan oleh Allah dalam surat An-Nahl. Bisa dibaca apa manfaat hewan-hewan, Allah sebutkan banyak dalam surat An-Nahl. Di antaranya Allah sebutkan tentang binatang ternak. Binatang ternak itu bisa dimakan dagingnya. Binatang ternak itu bisa diminum susunya. Unta, sapi, kambing itu semuanya bisa diminum susunya. Dagingnya pun bisa dimakan. Tambah lagi oleh Allah, bisa dijadikan sebagai penghangat tubuh
kulit-kulitnya. Kulitnya bisa dijadikan sebagai alat-alat kebutuhan kita. Bisa untuk jaket, bisa untuk tikar, bisa untuk macam-macam. Bisa dijadikan sebagai kendaraan. Unta itu bisa dijadikan sebagai kendaraan. Sapi bagaimana Ustaz? Sapi bisa untuk menarik gerobak. Naam. Bisa untuk membajak sawah. Dan seterusnya. Banyak manfaat dari binatang ternak. Makanya kita diperintahkan bertakbir memuji Allah pada hari-hari ini untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar, yaitu telah diberikan nikmat berupa binatang ternak. Binatang ternak. Dan salah satu cara kita bersyukur atas karunia binatang ternak tersebut, yaitu kita menyembelih hewan kurban, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu salah satu wujud syukur kita. Menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujud syukur kita. Dan itu wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih kurban itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Karena kita merelakan harta kita, merelakan harta kita yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah untuk disembelih. Dan kita hanya mengkonsumsi sebagiannya saja, sebagian besarnya kita sedekahkan kepada kaum muslimin. Itu ibadah yang luar biasa, merelakan harta kita untuk orang lain. Makanya Allah menjadikannya sebagai wujud syukur, bahkan termasuk bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ancaman orang yang tidak berkurban, ancaman bagi orang yang tidak berkurban padahal dia mampu, itu ancamannya bukan main-main, ancamannya bukan sepele. Bahasanya anak muda bukan kaleng-kaleng begitu. Ancamannya serius. Dalam hadis sudah sering didengar insyaallah. Man kana lahu sa'ah. Siapa saja yang memiliki kelapangan, kemampuan. Itu syaratnya. Siapa saja memiliki kemampuan. Falam yudahi. Kemudian dia tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali mendekati musalla. Maksudnya jangan mendekati tempat kami melaksanakan sholat Idul Adha. Itu makna hadisnya. Yang tidak berkurban padahal mampu disebutkan dalam hadis itu. Jangan sekali-kali mendekati tempat kami melaksanakan sholat Idul Adha. Di mana ancamannya Ustadz? Perasaan biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja bagaimana? Coba direnungkan. Dalam syiar melaksanakan sholat Idul Adha itu, seluruh muslimin muslimah diperintahkan untuk hadir. Semuanya. Yang dewasa, yang anak-anak, laki-laki, wanita, bahkan wanita yang sedang haid itu diperintahkan untuk datang ke tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk apa? Menyaksikan syiar agama Allah. Di mana seluruh kaum muslimin berkumpul, bertakbir menyebut nama Allah. Sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syiar yang sangat besar. Bangga rasanya. Kan begitu nih. Kita kalau sholat Id itu rasanya bangga sekali. Masya Allah. Ternyata kaum muslimin sebegini banyaknya. Kaum muslimin itu kompak dalam satu komando imam yang memimpin pelaksanaan sholat Id. Kita bangga. Tapi kebanggaan seperti itu tidak boleh dirasakan oleh orang yang tidak berkurban. Padahal dia mampu. Itu ancaman serius. Wanita haid saja suruh datang ke tempat sholat Id. Ini orang tidak berkurban padahal mampu tidak boleh datang, kata Rasulullah SAW. Menunjukkan ini ancaman yang serius. Walaupun memang hukum berkurban sunnah muakkadah, bukan wajib. Tapi itu sunnah yang sangat ditekankan. Maka siapa saja di antara kita memiliki kemampuan, kelapangan, sebisa mungkin untuk berkurban. Jangan bermalas-malasan. Nah, walaupun kita semuanya tahu, kita baru saja selesai dari pandemi, begitu. Ekonomi belum 100% stabil, masih banyak yang kesulitan. Betul. Tapi jangan lupa bahwa kurban yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan harta yang hilang.
Kalau berkurban kan kehilangan harta Ustaz. Tidak sama sekali. Itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi. Nah, masalahnya tidak sedikit di antara kaum muslimin itu kurang bersemangat untuk kurban karena mendengar syaratnya tadi. Syaratnya adalah bagi yang mampu. Okay? Kurban itu bagi yang mampu. Dia juga mendengar haji itu wajib bagi yang mampu. Sehingga dikira orang itu menyangka bahwa kemampuan untuk berkurban itu maknanya sama dengan definisi mampu untuk haji. Karena sama-sama disebutkan jika mampu. Padahal tidak sama para jamaah. Definisi mampu untuk haji itu tidak sama dengan definisi mampu berkurban. Makanya jangan disamakan. Kalau menyamakan kita akan malas-malasan. Oh mampu ya, berarti seperti mampu haji. Harus punya puluhan juta, bahkan ratusan juta, baru bisa berkurban. Padahal tidak. Mampu untuk haji definisinya, mampu secara fisik. Fisiknya masih kuat untuk safar sampai tempat yang jauh. Mampu biaya. Biaya untuk pulang pergi, bukan hanya berangkat saja. Kalau berangkat saja nanti terus jadi jadi orang menyusahkan di sana juga tidak boleh. Harus punya biaya untuk berangkat dan pulang. Biaya makan selama berada di sana melaksanakan manasik haji. Itu banyak karena kita qadarullah negara kita jauh dari kota suci Mekah begitu. Adapun mampu untuk berkurban tidak seperti itu definisinya. Disebutkan dalam buku-buku fikih. Mampu untuk berkurban itu definisinya adalah mampu memiliki hewan kurban. Pertama itu, dia mampu untuk memiliki hewan kurban, baik memelihara sendiri ataupun membeli. Pokoknya dia mampu memiliki hewan untuk dijadikan kurban dan dia memiliki stok makanan untuk 3 hari tasyrik. Dia bisa berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah dan punya stok makanan untuk 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Itu namanya sudah mampu untuk berkurban para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak harus punya rumah megah, mobil mewah, saldo yang ratusan juta rupiah, tidak begitu. Kita sudah seperti itu tadi, namanya sudah mampu untuk berkurban. Disebutkan demikian dalam buku-buku fikih. Makanya kalau definisinya seperti itu sangat banyak kaum muslimin yang mampu insyaallah ta'ala. Maka di sini mengingatkan dari pribadi dan jamaah sekalian untuk bersungguh-sungguh menghidupkan syiar dengan menyembelih hewan kurban. Namun sekali lagi itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan sesuatu yang wajib. Jangan pula disalah artikan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian nanti kurban semuanya, Masya Allah. Nanti SPP anak tidak dibayar. Kemudian kebutuhan yang lain tidak terpenuhi, itu terus nyalah-nyalahkan ustadznya begitu. Tidak. Nah, tadi menyampaikan bahwa seperti itu sudah mampu. Kalau kita mampu, tinggal kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengganti, tidak mungkin tidak diganti. Itu mustahil, Allah menyia-nyiakan kita, itu mustahil. Nah, disebutkan dalam tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebuah riwayat, saya lupa orangnya. Pokoknya seorang salaf. Seorang salaf itu suatu ketika ingin berkurban tapi tidak punya harta. Akhirnya dia berhutang. Hutang untuk berkurban. Apa boleh Ustaz? Boleh, tidak masalah. Tentunya dengan perhitungan juga begitu. Kira-kira mampu mengembalikan atau tidak hutangnya. Kalau cuma mampu berhutang itu mudah, semua orang bisa. Mampu mengembalikan hutang itu tidak semua orang bisa. Nah, jadi salaf ini, saya lupa namanya, rahimahullah, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau ingin berkurban tapi tidak punya harta. Akhirnya beliau berhutang. Ditanya sama teman-temannya, kamu pengen kurban sampai berhutang? Bagaimana begitu? Maka dia mengatakan, dia menjawab, saya berhutang untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak mungkin saya akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu sebuah iman dan keyakinan yang sangat kokoh
sampai beliau berani mengambil keputusan seperti itu. Sekali lagi itu bukan ajakan untuk berhutang, bukan. Tapi gambaran bagaimana salafun saleh itu betul-betul bersungguh-sungguh untuk menghidupkan syiar menyembelih hewan kurban pada hari-hari Idul Adha. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sedikit dibahas oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau sedikit membahas tentang waktu penyembelihan kurban. Ya, beliau hanya membahas sekilas saja, tidak panjang lebar. Beliau hanya membahas berapa hari yang dibenarkan untuk kita menyembelih kurban. Maka beliau menyebutkan khilaf ulama dalam hal ini. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan waktu menyembelih kurban itu 3 hari menurut Imam Malik. 3 hari berarti tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah. Karena Imam Malik mengatakan dikiaskan kepada jamaah haji. Jamaah haji itu kan di hari-hari tasyrik, ada yang boleh nafar awal hanya 2 hari di Mina, ada yang bisa sampai 3 hari. Oleh karena itu kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji harus sama. Menyembelih kurban hanya 3 hari, 10, 11, 12. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan menyembelih kurban itu 4 hari waktunya. Yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. 4 hari itu semuanya boleh dijadikan waktu menyembelih kurban. Nah, ada pendapat yang lain dari Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan menyembelih kurban hanya boleh pada tanggal 10 Dzulhijjah saja. Tidak boleh pada hari-hari yang lainnya. Dan kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang benar adalah pendapatnya Imam Syafi'i bahwa menyembelih kurban itu boleh dilakukan selama 4 hari. Tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Maka seperti diumumkan tadi oleh Ta'mir Masjid Al-Hidayah, di sini penyembelihan kurbannya insya Allah dilaksanakan pada tanggal 11. Demi kemaslahatan maka sangat baik sekali. Tanggal 10 kita bisa masing-masing membantu pelaksanaan kurban di rumah kita masing-masing, di masyarakat kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Tanggal 11 baru kita berkumpul di sini menyembelih kurban. Yang seperti itu boleh. Kalau nanti tanggal 11 enggak selesai, boleh lanjut tanggal 12-nya misalnya. Kalau masih mau bekerja lagi. Tapi biasanya kita sekalian begitu, 1 hari selesai. Entah gimana caranya. Entah sampai jam berapa, pokoknya sehari selesai. Pengennya begitu. Nah, maka itu juga baik. Tapi maksud saya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maksud saya adalah dari pembahasan ini kita bisa menyatukan kaum muslimin, membuat kaum muslimin bersatu. Yang mana pada tahun ini qaddarallah sebagian kaum muslimin Idul Adha-nya tidak bareng dengan pemerintah, kan begitu. Pemerintah hari Ahad tanggal 10 Dzulhijjah itu melaksanakan hari raya Idul Adha. Sebagian kaum muslimin 1 hari sebelumnya. Maka sekarang kita tahu, oh ternyata menyembelih kurban itu tidak harus ketika hari Idul Adha. Maka kalau di lingkungan kita sebagian jamaah misalnya ikut tadi kaum muslimin yang sholat idnya tidak bareng dengan pemerintah, yang penting nyembelih kurbannya bareng, begitu wis. Kalau kita suruh milih mana Ustadz lebih bagus, Idul Adha sama pemerintah atau tidak dengan pemerintah, tentunya bareng dengan pemerintah itu yang bagus, itu yang terbaik. Tapi kalau qadarullah teman-teman kita, tetangga kita ada yang sholat idnya 1 hari sebelumnya, ya yang penting nanti kurbannya bareng. Wes silahkan mau sholat idnya kapan, yang penting kita kurbannya bareng. Disepakati saja, maksud saya begitu. Disepakati. Kita menyembelih kurbannya tanggal sekian, hari ini, biar bareng-bareng. Karena itu juga syiar. Itu juga syiar dalam agama kita.
kita menyembelih kurban bersama-sama, bergotong royong, membagikannya kepada kaum muslimin. Itu juga syiar dalam agama Islam, syiar yang sangat agung dan sangat indah. Jangan sampai karena sholat idnya berbeda, nanti penyembelihannya juga berbeda. Itu menambah kesan bahwa kaum muslimin tidak bersatu begitu. Nah, karena penyembelihan kurban waktunya itu lapang, maksud saya, maka sebaiknya dibarengkan penyembelihannya walaupun sholat idnya tidak bareng. Misalnya demikian. Agar syiar itu semakin hidup. Nah, demikian disampaikan oleh para ulama. Baru beberapa waktu yang lalu, Ustadzuna siapa Ad-Darini? Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala menekankan hal tersebut dan itu sangat sangat baik sekali. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemudian Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan secara singkat daging kurban itu kita bagikan kepada siapa. Ini masih berkaitan dengan ibadah penyembelihan kurban. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menafsirkan firman Allah setelahnya. Kita baca dulu ayatnya mungkin. Tadi Allah berfirman, masih di ayat 28. Allah berfirman, fakulu minha. Fakulu minha. Maka makanlah sebagian hewan yang disembelih, hewan kurban. Wa at'imul ba'isal faqir. Dan berilah makan kepada orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang fakir. Maka ayat ini menjelaskan begitulah cara membagi hewan kurban. Membagi daging hewan kurban. Allah sebutkan sebagian kita makan, sahibul kurban mengkonsumsinya untuk dia beserta keluarganya, dan sebagian yang lain disedekahkan, dibagikan kepada kaum muslimin. Dan dalam ayat ini Allah tadi menyebutkan al-ba'isal faqir, orang-orang sengsara dan orang-orang yang miskin. Menjelaskan bahwa pembagian daging kurban itu sebaiknya ada skala prioritas begitu. Kalau dilihat ada saudara-saudari muslim muslimah yang sangat membutuhkan, maka sebaiknya bagiannya tidak disamakan dengan kaum muslimin lain yang lebih berkecukupan. Maka tidak harus sama, misalnya 1 kilo, satu plastik 1 kilo atau 2 kilo. Rata, semuanya 1 kilo semuanya. Tidak harus seperti itu. Tetap ada skala prioritas. Kalau ada, di sana sepertinya lebih membutuhkan. Keluarga sana itu dari perkiraan begitu, kayaknya jarang makan daging misalnya begitu karena kekurangan. Maka sebaiknya dilebihkan bagiannya, lebih banyak lagi. Biar bahagia di hari raya Idul Adha. Makanya Allah sebutkan di sini, berilah makan kepada orang yang sengsara dan orang yang fakir. Nah, maka berdasarkan ayat tersebut, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan ayat tersebut, Imam Malik itu berpendapat bahwa daging kurban itu hanya dibagi 2 saja. Dibagi 2, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Makanlah dagingnya dan bagilah kepada orang sengsara dan orang miskin. Berarti daging kurban dibagi 2. Separuh-separuh. Sahibul kurban separuh, separuhnya dibagi kepada kaum muslimin. Itu pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan pembagiannya tidak seperti itu. Pembagiannya tidak seperti itu. Pembagiannya adalah sepertiga. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk sahibul kurban. Sepertiga lagi untuk orang-orang fakir dan miskin tadi. Sepertiga lagi untuk hadiah. Hadiah artinya tidak harus kepada orang fakir miskin. Yang kaya juga boleh diberikan daging tersebut. Itu pendapat jumhur dan itu yang dibenarkan oleh atau dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Karena dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar.
Di surat ini kalau tidak salah ayat itu. Fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Di ayat keberapa? Allah memerintahkan dalam ayat itu, fakulu minha. Makanlah dagingnya, wa at'imu, dan berikanlah makan atau bagilah daging itu. Oh, di ayat ke-36. Masih di surat Al-Hajj juga. Naam. Surat Al-Hajj ayat 36 Allah menyebutkan 3 golongan. Fakulu minha, makanlah sebagian dagingnya. Pertama itu. Yang kedua, wa at'imu, berilah makan kepada al-qani'. Al-qani' itu orang yang sudah berkecukupan. Orang yang berkecukupan kita beri bagian dari daging tersebut. Wal mu'tar, dan orang yang fakir miskin, yang tidak punya apa-apa juga kita beri bagian dari daging kurban tersebut. Lah berdasarkan ayat tersebut, maka yang benar wallahu a'lam bahwa daging kurban itu disunnahkan untuk dibagi menjadi 3 bagian tadi, dan itu insya Allah kita semuanya sudah tahu. Hanya saja begini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu hukumnya sunnah. Jadi perintah dalam ayat ini, fakulu minha, makanlah sebagian daging tersebut, itu adalah perintah yang menghasilkan hukum sunnah, bukan hukum wajib. Kalau wajib berarti begini, kalau kesimpulannya adalah hukum wajib berarti memang sahibul kurban harus diberi bagian. Harus, tidak boleh tidak. Itu kalau kesimpulannya hukum wajib. Tapi yang benar, kesimpulan dari perintah dalam ayat ini, fakulu minha, makanlah dari sebagian dagingnya, itu adalah perintah sunnah. Sehingga disunnahkan, dianjurkan sahibul kurban diberi bagian. Tapi, di sini poinnya, tapi kalau sahibul kurban tidak mau mengambil bagiannya, alias dia ikhlas seluruh dagingnya dibagikan kepada kaum muslimin, boleh atau tidak berarti? Boleh. Bukan sesuatu yang terlarang. Jadi tidak harus begitu, tidak harus ini sahibul kurban dikasih. Kalau tidak dikasih kurbannya tidak sah. Tidak. Itu adalah sedekah. Maka jika ada di antara kita alhamdulillah yang diberi kelapangan untuk berkurban, kemudian kita tidak merasa ingin mengambil bagiannya, semuanya mau disedekahkan, itu juga sangat baik begitu. Apalagi kalau ya nun sewu, kita-kita yang sudah tidak bisa makan daging misalnya, giginya sudah nggak bisa ngunyah daging, atau mungkin takut kalau makan daging sakit apa biasanya? Kolesterol misalnya begitu. Atau mungkin tidak bisa mengolahnya. Ada nggak? Orang-orang nggak bisa ngolah daging itu ada. Atau mungkin tidak suka daging karena tidak kuat baunya. Ada, Masya Allah. Saya punya teman, seorang ustadz, sama sekali tidak pernah makan daging. Daging sapi, kambing, ayam, semua daging tidak pernah dimakan. Karena beliau tidak kuat dengan baunya. Walaupun sudah matang, beliau tidak mau makan daging. Karena teringat sebelum dimasak pasti baunya begini. Beliau nggak bisa makan daging. Ada orang seperti itu. Lah, jika ada di antara kita yang demikian, baik tidak butuh daging karena sudah sering makan daging, Masya Allah, yang punya usaha rumah makan, sering makan daging, rasanya sudah nggak ada keinginan makan daging, atau memang sedang tidak ingin makan daging, ingin disedekahkan semuanya, maka itu boleh-boleh saja. Bukan sebuah kewajiban kita harus makan dari hewan kurban kita. Begitu. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, kemudian masih terkait dengan daging hewan kurban. Kita tahu bahwa dulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah melarang menyimpan daging kurban. Kita tahu itu ada sejarahnya, di mana suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban. Jadi hanya boleh dikonsumsi selama 3 hari saja. Hari raya Idul Adha ketika penyembelihan, dan 2 hari setelahnya. Dan 2 hari setelahnya. Hanya boleh selama 2 hari atau 3 hari saja. Selebihnya tidak boleh disimpan, harus dibagikan kepada kaum muslimin. Kapan itu terjadi? Ketika musim paceklik. Ketika musim paceklik
atau dalam riwayat yang lainnya, ketika ada rombongan orang-orang pedalaman yang datang ke kota Madinah. Dan mereka datangnya bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Orang-orang pedalaman ini sedang paceklik di sana. Maka untuk membantu mereka, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin agar membagikan daging kurban kepada mereka. Tidak boleh disimpan kecuali hanya untuk dikonsumsi 2 atau 3 hari saja. Kemudian di tahun selanjutnya, di hari raya Idul Adha, maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita juga melakukan atau diperintahkan seperti tahun lalu, nggak boleh disimpan, harus diambil hanya untuk makan 2 atau 3 hari saja? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama nahaitukum min ajli daffati daffat. Dulu atau tahun lalu saya larang kalian menyimpan daging kurban dikarenakan adanya orang-orang pedalaman yang kekurangan, yang sedang paceklik datang ke kota Madinah. Maksudnya tahun ini sudah tidak seperti itu syariatnya. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah, sahibul kurban itu boleh mengambil bagian tadi sampai sepertiganya, boleh mengambil sampai sepertiga dari daging kurbannya untuk dia makan, bahkan untuk dia simpan. Dia simpan, dan sekarang banyak alat untuk menyimpan daging. Maka itu hukumnya boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari atau bahkan dalam jangka waktu yang lama. Tapi dari kasus itu disimpulkan, ini diterangkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Diterangkan Imam Qurtubi, kalau di satu tempat atau di satu saat nanti entah kapan terjadi kasus yang sama seperti zaman Nabi SAW, sedang ada paceklik, maka sahibul kurban dilarang menyimpan daging kurbannya. Bisa difahami nggih maksud saya nggih? Nanti kalau terjadi entah di daerah tertentu, entah di waktu tertentu, kasus yang mirip pada zaman Nabi SAW, sedang paceklik, banyak orang kekurangan, banyak orang tidak bisa makan, maka sahibul kurban kembali diperintahkan seperti perintah pada masa Nabi, yaitu untuk membagikan daging kurbannya dan tidak menyimpan terlalu lama demi kemaslahatan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita lompat nggih. Tidak bisa kita baca semuanya tentunya. Kita lompat ke ayat 32. Kita lompat ke ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, perintah yang demikian itu, wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang memuliakan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Siapa saja mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu adalah bukti ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, khilaf ulama ketika menjelaskan apa yang dimaksud mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Dan pendapat yang benar, kata Imam Qurtubi, al-muraduhuna, yang dimaksud dengan mengagungkan syiar agama Allah dalam ayat ini adalah tasminul budni, berusaha memilih hewan kurban yang paling gemuk, walihtimam bi amriha, dan memperhatikan kebaikan, kesehatan hewan kurban tersebut, wal mughalatu biha, dan membeli hewan kurban yang paling mahal. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa jamaah. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan ahli tafsir yang lainnya. Maka maksud ayat ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jika kita hendak berkurban, maka kita diperintahkan membuktikan takwa kita kepada Allah.
Karena kurban itu adalah bentuk ketaatan. Hanya orang-orang tertentu yang mau berkurban. Dan kalau memang kurban itu atas dasar takwa, atas dasar ikhlas, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara buktinya adalah pilihlah hewan kurban yang terbaik. Seperti Allah firmankan dalam ayat ini. Kalau kita punya hewan ternak sendiri, ketika hendak berkurban, pilih yang terbaik. Mana hewan yang terbaik kita kurbankan. Itu bukti ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita membeli hewan kurban, maka beli yang terbaik. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu yang harga sekian, maka diusahakan yang harga sekian itulah yang kita beli. Maksudnya, kalau mau kurban itu jangan cari murahnya, begitu loh maksud saya. Kalau mau kurban itu jangan cari murahnya. Nelpon takmir masjid, saya mau daftar kurban. Berapa harganya? Harganya sekian, sekian, sekian. Ada nggak yang lebih murah lagi? Yang ditanyakan, ada nggak yang lebih murah lagi? Oh ada, ini paket terakhir harganya sekian. Baru oke, saya daftar yang itu. Nah, kalau memang mencari yang paling murah atas dasar kita eman-eman dengan harta kita, maka itu yang dilarang. Itu bukti bahwa kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mencari yang paling murah karena itulah yang kita mampu, maka itu sudah termasuk yang terbaik menurut kemampuan kita. Maka semoga termasuk dalam ayat ini bahwa kita berkurban dan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kita membaca ayat-ayat yang membicarakan tentang ibadah kurban dan kita tidak sedang membahas tentang fikih berkurban. Makanya sangat banyak poin yang belum kita bicarakan. Kita hanya membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang beberapa hukum berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi bahwa kita semuanya diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh di hari-hari yang mulia ini. Nah, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, monggo. Mungkin 2 saja mungkin. Saya keburu mau ada seleksi di pondok. Di pondok ada seleksi mahasiswi baru. Saya termasuk panitianya. Ini tadi ceritanya pamit sebentar begitu ceritanya. Nah, ini silakan. Oke. Oke. Okay. Dan kemudian apakah puasa Arafah ini memang sangat erat kaitannya dengan ibadah? Jadi pertanyaan saya, penekanan hadis yang menyatakan tentang puasa di tanggal 9 itu penekanannya di Arafahnya atau di tanggal 9 Zulhijjah? Baik. Jazakallahu khairan. Melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan tidak harus bareng dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Memang namanya puasa Arafah. Memang namanya begitu. Karena dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan karena dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Maka yang benar, wallahu a'lam, bahwa hadis-hadis yang memerintahkan untuk melaksanakan puasa Arafah, penekanannya ada pada melaksanakan puasa itu pada tanggal 9, tidak harus berbarengan dengan wukuf di Arafah. Seperti tahun ini 9 Dzulhijjah kita tidak sama dengan 9 Dzulhijjah di Arab Saudi. Ikut yang mana Ustadz? Ikut tanggal 9 kita. Karena penanggalan itu bisa berbeda-beda satu negara dengan yang lain. Seperti bulan Ramadan. Ramadan bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka Dzulhijjah pun demikian, bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Dan itu pendapat yang benar, bahwa tidak harus bareng dengan wukuf di Arafah.
Di antara dalil yang menguatkan adalah bahwa nggih, bahwa puasa Arafah itu sudah disyariatkan kurang lebih tahun 2 Hijriah. Puasa Arafah itu sudah diajarkan, disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih pada tahun 2 Hijriah. Sedangkan manasik haji itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih tahun 6 Hijriah. Berarti dari tahun 2, 3, 4, 5 Hijriah penentuan puasa Arafah, melihat wukuf di Arafah apa tidak? Jawabannya tidak, karena belum diajarkan manasik haji pada tahun-tahun itu. Makanya selama itu tanggal 9 Dzulhijjah di daerah kita, disitulah kita melaksanakan puasa Arafah. Ditambah lagi, kalau kita baca hadis, kita baca sirah nabawiyah misalnya, selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, tidak ada keterangan bahwa beliau memerintahkan salah seorang sahabat misalnya untuk pergi ke Mekah, memastikan di sana itu Arafahnya kapan. Kemudian ditunggu infonya, baru yang di Madinah melaksanakan puasa Arafah bareng dengan wukuf yang ada di Mekah. Tidak ada riwayat seperti itu sama sekali. Menunjukkan bahwa penentuan puasa Arafah sesuai tanggal 9 masing-masing. Tidak harus bareng dengan wukuf di Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam masalah ini memang ada khilaf, dan khilafnya mu'tabar nih. Khilafnya memang mu'tabar. Mu'tabar itu maksudnya dua-duanya bisa dijadikan pegangan. Bagi yang lebih memilih pendapat puasa Arafah harus bareng dengan wukuf di Arafah, monggo, itu juga ada dalil yang kuat. Yang memilih pendapat puasa Arafah sesuai dengan penanggalan masing-masing, itu juga pendapatnya kuat. Itu khilafnya mu'tabar, maka masing-masing bisa dijadikan pegangan. Dan yang saya sampaikan tadi sesuai dengan kapasitas saya tentunya, yang selama ini saya baca, demikian kesimpulannya, wallahu a'lam bishawab. Oke, terakhir mungkin satu lagi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Raja terkait pembagian korban tadi Ustaz ya, menurut keterangan yang saya sampaikan kan ada sepertiga untuk ribu korban, sepertiga untuk orang yang mampu, sepertiganya untuk orang yang miskin. Dan saya kan di Ustaz, misalkan di daerah kita ada orang yang di luar Islam, karena Muslim, kita berkorban, terus kita bagikan atau kita kasih yang ketika kita langsung bagi, kasih hewan atau hewan kedua tadi dagingnya seperti itu. Yang pertama saya tanyakan itu hukumnya bagaimana terkait dengan ini. Yang kedua itu bisa dikatakan termasuk hadiah atau apa, mungkin yang saya tanyakan juga bagaimana hukum. Oke, jazakallah khairan. Oke, semua pertanyaannya jawabannya satu, yaitu wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Oke, wallahu a'lam. Saya pernah membaca tentang itu. Boleh atau tidak memberikan daging kurban kepada non muslim? Tapi sekarang saya lupa, tidak ingat apa kesimpulan dari materi yang saya baca ketika itu. Wallahu a'lam. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Tanyakan kepada rekan-rekan. Insya Allah ada yang sudah pernah membaca keterangan atau mendengarkan video yang menerangkan tentang hal itu. Semoga nanti bisa mendapatkan jawabannya. Saya pribadi saat ini lupa tentang jawabannya boleh atau tidak. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Nanti juga ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan lewat WhatsApp, mungkin saya jawab semampunya insya Allah. Untuk sekarang mohon maaf, undur diri, pamit untuk melaksanakan kegiatan yang lainnya. Semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, keistiqomahan hingga akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.